Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya hadirkan sebuah video yang bercerita tentang kehidupan seseorang dalam kebiasaannya. Dan ternyata setelah saya ambil berbagai macam pertimbangan, video ini akan saya beri judul "Disiplin itu bukan pelajaran, tetapi merupakan kebiasaan yang dikerjakan secara berkesinambungan dari rumah masing-masing." Artinya dalam hal ini peranan orang tua sangat-sangat besar sekali untuk membentuk kepribadian yang mempunyai satu kinerja yang berkesinambungan untuk melengkapi kebaikan-kebaikan dalam peri kehidupannya. Nah, di sini agar lebih membuat saya bersemangat ya untuk membuat video-video tutorial berikutnya, tolong ya buat Anda yang melihat video ini dibantu untuk like dan subscribe ya. Kalau perlu di-share kepada grup WA atau handetolan atau teman-teman netizen lainnya yang ada di Facebook, ada di IG, ada di WA dan sebagainya. Silahkan saja. Yang penting setelah itu baru saya akan bisa memberikan suguhan tutorial atau video-video tuntunan lainnya supaya kita bisa saling mengisi satu sama lain sehingga kita bisa menambah pengetahuan. Karena menimba ilmu pengetahuan tidak harus dari sekolah formal, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar dari lingkungan kita. Nah, kembali lagi kepada judul video ini, pemirsa yang budiman. Disiplin itu memang bukan sebuah pelajaran. Kalau toh ada, itu penggalan-penggalan dari keseluruhan kejadian yang kita alami setiap harinya. Namun hal ini pasti hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa mengerjakannya. Makanya dalam khasanah Jawa, di suku Jawa itu sudah terkenal dengan kata-kata isoki mergosoko kulino. Jadi kebiasaan lah yang bisa menyebabkan seseorang itu mampu melakukan sesuatu. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian, namun untuk menyingkat durasi saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kebiasaan di rumah. Sebaiknya orang tua itu membiasakan anak-anak melakukan satu tindakan kebajikan yang nantinya kan bisa dilakukan terus-menerus sepanjang hayat masih dikandung badan. Ya katakanlah di usia nalar seperti SD atau di PAUD juga bisa dengan kualitas yang memadai tentunya. Soal hasil tidak usah perlu direpotkan, karena pada dasarnya yang penting menanamkan kebiasaan itu supaya orang atau si anak dapat melakukannya dengan istiqomah, dengan berkelanjutan begitu ya, sehingga dilakukan dengan sesuai dengan kadar dan nalarnya masing-masing ketika kita ajari, baik itu mulai dari PAUD maupun dari SD. Namun yang penting mereka mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam membagi waktu yang dia miliki. Hasilnya nanti nggak ada masalah. Kalau memang kurang baik ya diselesaikan lebih lanjut sama orang tuanya, tapi di luar pengetahuan si anak itu ya. Seperti misalnya selama ini kita kenal dengan lagu bangun pagi atau bangun tidur. Lagunya kita terkenal sekali di seluruh Indonesia. Contohnya ya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Rasanya untuk sekarang itu sudah tidak update lagi, sudah tidak memadai lagi, karena seharusnya bangun tidur ku bereskan tempat tidurku. Jadi jangan pergi dari tempat tidur sebelum tempat tidur beres. Nah, ini perlu dididik untuk berkesinambungan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi jangan langsung pergi dalam keadaan tempat tidur masih berantakan. Terus selesaikan. Kembali lagi hasilnya nanti gampang. Kalau kurang bagus menurut versi orang tua ya nggak apa-apa, nanti dibetulkan. Yang penting dia tidak tahu ketika kita membetulkan, supaya dia ngerti saja. Habis bangun tidur
langsung bereskan tempat tidurnya. Lah baru setelah itu mandi dan sebagainya dan sebagainya. Ini perlu ditanamkan supaya urut-urutannya itu terekam. Ya, kalau sudah terekam nanti kan dia lama-lama terus mengerti, akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan meningkat, itu menjadi kebutuhan. Nah, demikian paling tidak secara garis besarnya hal-hal yang kecil yang perlu dipraktekkan sejak dini. Sebab nanti kalau telat sulit sekali membetulkan anak-anak yang sudah katakanlah tidak tahu aturan. Segala sesuatunya itu permisif, artinya serba boleh menurut dia, tapi menurut lingkungan belum tentu. Jadi dalam hal ini kembali lagi peran para senior dan orang tua sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya dari kepribadian masing-masing yang dicetak. Baiklah pemirsa yang budiman, dari rumah kebiasaan kecil seperti itu ya. Hal-hal lain nanti meningkat seperti suruh nyuci sendiri, ya, suruh ikut membantu orang tua masak, dan diserai tugas-tugas keseharian di rumah yang kecil-kecil saja dulu. Tapi yang penting diajari bahwa perilaku itu harus dikerjakan dalam kehidupannya nanti secara langsung di masyarakat. Sebab nanti kalau di masyarakat dia tidak bisa apa-apa, malu. Kebetulan di lingkungannya yang disiplin, yang bersih, yang segala sesuatunya sesuai aturan. Sementara dia tidak tahu aturan sama sekali. Nah, hal ini perlu dididik sejak dini supaya mereka terekam urut-urutan. Nalurinya terasah dengan baik supaya saya sebaiknya berlaku sedemikian ya. Jadi segala sesuatunya itu diterapkan dari sejak masih balita. Senalarnya kayak apa ya, seperti itulah pelajaran yang diberikan. Jadi ketika kita memberikan bekal kepada si kecil, ya sesuaikan dengan nalar si kecil. Soal hasil akhir nanti kita bantu, tapi di luar pengetahuan dia. Baiklah pemirsa, itu tadi sekelumit kisah membiasakan diri di dalam rumah. Kemudian meningkat ke bagian berikutnya adalah kebiasaan di jalanan. Semua orang yang menggunakan jalan tentu akan mencari enaknya sendiri. Nah, ini kesalahan pokok yang tidak bisa diampunkan. Sebab di jalan raya itu semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi artinya kita tidak boleh egois, tidak boleh saya harus duluan, saya harus mendapatkan kemudahan dibandingkan yang lain. Tidak, semuanya mempunyai hak yang sama. Artinya segala sesuatu itu sudah ditentukan, baik lewat peraturan lalu lintas, lewat rambu-rambu, dan yang paling penting adalah peraturan yang tidak tertulis, itu namanya norma. Artinya sopan santun berlalu lintas itu sangat-sangat diharapkan, karena ini merupakan satu momen, satu kejadian yang bisa menyebabkan orang lain ikut menanggung sengsara atau mara bahaya dari kelakuan kita sendiri. Nah, ini harap diperhatikan benar-benar. Kasihan orang lain akan menerima akibat dari kelalaian atau kekurang ajaran kita di jalan raya. Ini mohon perhatiannya, segala sesuatunya itu ada aturannya. Kalau tidak diatur nanti semuanya serba semrawut. Ya contoh kecil saja lah, yang paling mudah kita lakukan, jangan berhenti ketika menggunakan kendaraan baik roda 2 apalagi roda 4. Pertama di tikungan. Wah, ini banyak sekali kejadian laka lantas itu karena adanya kendaraan yang berhenti di tikungan. Jadi yang dari arah berlawanan itu tidak mengerti kalau di situ ada orang berhenti. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu ya banyak sekali sih rambu-rambu yang harus kita patuhi. Sudah jelas di situ ada tanda rambu-rambu dilarang stop, ya jangan berhenti di situ. Dilarang parkir, ya jangan parkir di situ. Nah, enak, gampang. Jadi kenapa kita mesti nyari yang sulit? Kalau ada yang mudah karena udah diatur kan jadi mudah. Tapi kalau kita langgar ya semuanya jadi sulit. Maunya sendiri semua, nggak bisa. Jadi peraturan itu dibuat untuk mendisiplinkan, untuk kenyamanan, untuk kesejahteraan semuanya, bukan hanya individu per individu, tidak semuanya. Nah, selanjutnya banyak sekali hal-hal yang perlu dipelajari dari rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Tinggal itu tadi saja, kita membiasakan diri atau tidak. Kalau nanti membiasakan diri pasti bisa. Jangan beralasan dengan berbagai macam
alibi, berbagai macam egoismenya lah. Yang penting paling tidak menonjolkan siapa saya sebenarnya, ya. Jadi semuanya itu serba membiasakan diri untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan aturan yang ada. Jangan bikin aturan sendiri, orang lain juga bisa bikin aturan sendiri. Tapi kalau sudah diatur untuk kebersamaan, ya itu yang kita kerjakan. Dan berikutnya kita menginjak kepada kebiasaan di tempat kerja. Demikian juga di tempat kerja itu semuanya ada aturan mainnya. Antara satu institusi, organisasi maupun kelompok kerja pasti punya aturan main sendiri-sendiri. Kalau kita sudah mau masuk ke dalam organisasi atau kelompok itu, ya sesuaikan diri dengan peraturan yang ada di sana. Jangan nyeleneh, jangan bikin peraturan sendiri, jangan bertindak semaunya sendiri sesuai selera sendiri. Tidak, semuanya sudah diatur. Peraturan itu dibikin ya masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Jadi tidak boleh serong kanan serong kiri atau sesuai selera kita. Ketika kita mood kerjakan, kalau tidak mood tidak, ya cepet Anda di PHK. Ya, segala sesuatunya itu sesuaikan. Jadi segala sesuatunya itu sesuai dengan tempat, kejadian, dan aturan mainnya masing-masing. Ya, ada beberapa daerah yang menerapkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jadi lain lubuk, lain belalang, lain pula ikannya. Jadi ketentuan di satu tempat kemungkinan tidak berlaku di tempat lain. Jadi jangan dikerjakan. Kalau berlaku ya berarti sesuaikan saja dengan keadaan setempat. Nah, kita menginjak kebiasaan yang saya pakemkan menjadi 4 saja, 4 kebiasaan. Sebetulnya banyak sekali, tetapi ini yang garis besarnya saja. Kemudian kebiasaan yang saya bahas kali ini adalah ketika kita berada di public area, di tempat umum. Kalau di tempat umum kebanyakan itu peraturan lokal, ada yang ditulis-tulis ya, yang harus mendapat perhatian, tapi mayoritas kebanyakan itu merupakan tersirat. Jadi bukan tersurat, yang tersirat, yang masuk dalam kategori sopan santun ya, terus tepo seliro, kemudian saling mengerti, memahami sesuai kebutuhan masing-masing ketika dia ada di tempat itu. Kalau ada tulisannya berarti itu dibikin oleh komunitas setempat supaya kita mematuhi keadaan itu. Kalau tidak ya berarti pengertian masing-masing saja. Sebab kalau kita nyeleweng, nyeleneh atau keluar dari norma-norma yang ada, ya kita sendiri akan menanggung resikonya. Tentu saja akan mendapat malu karena segala sesuatunya itu semuanya sudah merupakan satu kesatuan. Kalau ada asap pasti ada apinya, kecuali itu aspal mendidih, itu ada asapnya tapi tidak ada apinya. Tapi umumnya seperti itu, kalau ada asap ada apinya ya. Baiklah pemirsa yang budiman, demikian runtutan kebiasaan yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, dari dalam rumah, di jalanan, kemudian di tempat pekerjaan, dan di public area. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau ada manfaatnya silahkan diadopsi, kemudian dijabarkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau tidak ada, mohon maaf lahir batin, karena memang yang saya tampilkan hanya sesuil saja, mengingat durasi untuk sebuah video itu tidak akan lebih dari 15 menit. Baiklah pemirsa, sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Jangan lupa tetap waspada di setiap kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.